Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back di update untuk alts. Jadi ini udah jam 2 pagi ya, saya update alts ya. Kita kemarin sempat ngelakuin voting di Telegram. Terus saya tanya, teman-teman setuju nggak sih kalau kita bahas GMT? Dan ternyata banyak banget yang antusias untuk ngebahas tentang seputar GMT. Nah terus teman-teman, saya tanya, mau bahas GMT dulu apa Doge dulu? Nah kira teman-teman memutuskan untuk request bahas Doge dulu. Ya udah, kita kemarin bahas Dogecoin. Nah teman-teman, saya pengen tanya sekali lagi, kalau teman-teman setuju untuk Dogecoin dijadikan sebagai salah satu koin yang akan kita bahas dan update rutin di bulan Mei, teman-teman, make sure kalian bantu Dogecoin mencapai 1000 likes. Saat ini likesnya ada 523 teman-teman ya. Ini barangkali kalian nonton ya. Kemarin ada yang bilang kayak, kok bahas koin yang belum ngepam dong, yang udah ngepam mah percuma dibahas. Oke. Sebenarnya nggak percuma sih, karena kalau saya nggak bahas kemarin, saya nggak bilang ada potensi pullback, mungkin udah ada teman-teman yang FOMO dan masuk ke market dan akhirnya ya istilahnya ikut kena dampak lah dari koreksi yang terjadi hari ini teman-teman, ya kan? Koreksinya juga nggak main-main loh, koreksinya dalam loh, ya kan? Kita udah sempat discuss sedikit tentang potensi terbentuknya si cup and handle pattern, sekaligus kita bilang ya teman-teman, kalau dia pullback mungkin akan ngejar ke kisaran level Fibo 50%, 60%, dan ya sekarang kita lagi di 60%, 61.8% lah lebih tepatnya. Jadi itulah kenapa harus kita bahas teman-teman, ya kan? Penting kan untuk kita bahas, even udah ngepam sekalipun kayak GMT nih. Sekarang kita lagi mau bahas teman-teman, nanti kalau ada yang bilang lagi kayak, kok jangan dibahas lah udah ngepam. Nah ini justru kita bahas supaya teman-teman tahu teman-teman ya. Ada waktunya kita harus mulai waspada, mengurangi posisi transaksi atau mungkin mengurangi, kalau teman-teman punya muatan di GMT, maybe kalian bisa consider untuk taking profit. Setidaknya kalau kita tahu potensi target atasnya, itu bakal ngebantu sih buat kita istilahnya cari tahu lah, oh di area mana nih kita boleh waspada, ibaratnya gitu teman-teman ya. Nah soal untuk GMT sendiri, saya ada ongoing position, long position. Saya sempat nge-breakdown juga ke teman-teman di advance group ya. Dari saya first entry, ya, kemudian saya masuk lagi pada saat second entry, saya ada averaging, dan terakhir saya masuk tadi saya pasang menggunakan buy stop limit teman-teman. Dan begitu dia terbang, karena update-nya kalau nggak salah GMT ini katanya masuk ke Coinbase ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu sharing dari rekan kita di advance group. Coinbase will add support for GMT and GST. GST will be listed with the experimental level. Learn more about the experimental level bla bla bla. Intinya GMT-nya lah ya teman-teman ya. GMT-nya bakal disupport sama si Coinbase, mungkin untuk di-release atau listing di Coinbase untuk ditransaksikan. Nah, ini pasti akan mengundang yang namanya volume transaksi kita bilangnya, akan mengundang fluktuasi pasar, akan mengundang orang-orang untuk bertransaksi, sehingga ini yang menyebabkan GMT benar-benar ngepump signifikan teman-teman. Ini sebenarnya kalau kita lihat ya, luar biasa banget loh. Dari semenjak launching di Binance, dia nggak koreksi sama sekali ya. Ini overall dia naik itu udah berapa persen ini? Dari harga sekarang sampai ke sekarang ini kurang lebih udah 40.278%. Wah ini kalau teman-teman pegang satu aja ya, naiknya udah 40.000 ya, satu koin aja nih. Nah ya, tapi kalau satu koin sih naiknya $3,9 ya, tergantung kita pegangnya berapa banyak nih. Kalau pegangnya 1.000 aja, wah udah luar biasa nih, harusnya gainnya luar biasa teman-teman ya. Nah sekarang kita ngelihat posisi si GMT ini bakal dibawa kemana sih? Bakal ada koreksi nggak sih? Atau dia bakalan naik terus? Karena ini so far kita udah masuk ke yang namanya new all time high, price discovery. Dan saya pun personally masih hold long position terhadap si GMT ini. Hopefully teman-teman kita bisa ngelihat dia benar-benar rebound lagi, dia benar-benar menguat lebih signifikan lagi. Tapi sayangnya teman-teman ya, balik lagi, kita juga harus waspada terhadap potensi yang namanya koreksi teman-teman. Jadi kalau kita lihat terdapat yang namanya bearish divergence pada posisi di time frame daily, dan kita juga perlu waspada karena teman-teman harus hati-hati terhadap potensi yang namanya rising wedge pattern. Ya ini kalau kita lihat ya mungkin saja sih posisinya bisa cenderung panjang ya. Jadi kayak dia mainnya agak lama teman-teman. Jadi kayak bolak-balik, tapi akhirnya ngejar ke sampai target-target tertentu. Nah, so far udah ada 2 target yang saya tetapkan. Pertama, teman-teman, saya menggunakan Fibonacci retracement ya dari pullback dia terakhir di sini. Jadi kalian tarik ke bawah sini, kalian akan dapetin potential area Fibonacci 161,8% atau 1618 lah ya kita bilangnya. Nah,
Di 1618 targetnya itu di kisaran $4,09. Jadi mungkin di area situ saya pribadi akan mulai taking profit lagi sebagian portion dari posisi saya, dimana sebenarnya saya saat ini sudah ada taking profit sebagian posisi di GMT, teman-teman. Reasonnya apa? Nanti saya jelaskan di hourly time frame. Nah, lantas kalau misalkan GMT ternyata sangat signifikan dan sangat strong, maka next potential target jadi $4,5. Ini juga berdasarkan Fibonacci retracement yang saya tarik dari pullback dia yang terakhir, teman-teman ya, pasca dia berhasil breakout dari si range atau sideways yang sebelumnya sempat nahan si GMT lah ya, kita bilangnya teman-teman, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat posisi sekarang ini, gimana GMT, apakah ideal untuk dibeli lagi? Ya, teman-teman harusnya udah tahu ya dari statement saya barusan, dengan menilai bahwa potensi targetnya udah nggak terlalu signifikan, buat apa dipaksakan, istilahnya gitu teman-teman. Dan karena ini new all time high, saya cukup yakin teman-teman yang nge-hold GMT pasti dalam keadaan profit, nggak mungkin dalam keadaan lose, kecuali ada yang baru beli banget nih per sekarang banget nih di $3,9 baru beli. Nah, itu menurut saya agak amazing ya, karena dia belinya bener-bener di pucuk atau di helipad ibaratnya teman-teman. Dan kalau udah kayak gitu ya susah lah mau expect dia naik sampai berapa banyak lagi. Ini aja udah 40.000%, dan naiknya kalau kalian perhatikan ini slowly udah mulai kehilangan buyers momentumnya ya, udah nggak terlalu sesignifikan sebelumnya teman-teman. Yang saat ini ya kita belum tahu karena dia belum close candle dan belum menunjukkan pullbacknya, tapi menilai dari dua pergerakan sebelumnya, yang ini yang pertama dan ini yang kedua, udah bisa kelihatan jelas ya bahwa buyers momentumnya itu udah mulai slowing down teman-teman. At some point pasti akan ada whales yang taking profit, dan by the time whales taking profit, make sure itu bukan kalian yang beli dari mereka teman-teman. Alright, nah next kita bahas hourly-nya. Jadi untuk hourly tadi saya sempat sharing ya beberapa outlook yang sebelumnya sempat saya bagikan lah di Advance Group teman-teman. Nah, posisinya sebenarnya kalau misalkan untuk hourly sendiri simple banget kita ngelihatnya, karena pertama sebelumnya kita mendapati ada indikasi terbentuknya si this ascending broadening wedge pattern, dan ternyata teman-teman kita langsung breakout dari sana. Bahkan tadi sempat kita di 1 jam sebelum ini itu sempat turun dan ngetes ke area trend line-nya, habis itu dia close candle-nya di atas lagi teman-teman. Dan sekarang kita udah masuk ke new all time high untuk si GMT sendiri teman-teman. Nah, sejauh mana dia bakal lari? At least bayangan saya berdasarkan time frame daily ya di kisaran $4,09. Tapi kalau misalkan untuk hourly-nya ya maybe kita bisa gunakan yang tadi ya teman-teman, Fibonacci retracement, kita tarik dari pullback-nya dan kita bisa mengetahui potensi area targetnya. Dengan chart yang non logarithmic kita bisa lihat potensi target akan berada di kisaran range 1618 Fibonacci retracement di kisaran $4,411 teman-teman ya. Dengan pergerakan yang sangat impulsif saat ini, sebenarnya dari pattern yang terakhir kita bisa juga mengambil informasi di mana terbentuk yang namanya si ascending triangle pattern. Kalau kalian perhatikan di sini teman-teman, ini resistance dan juga bagian bawahnya ya support and then support, terakhir support. Nah, kalau kita lihat ini otomatis kan ngebentuknya si ascending triangle pattern, tambah lama tambah ke atas. Nah, kalau misalkan kita ambil rules-nya menggunakan ascending triangle pattern, sebenarnya dari segi target sudah tercapai, karena memang targetnya itu kalau saya personally pertama adalah di area resistance terakhir atau all time high terakhirnya. Jadi di sini saya sudah exit 50% dari position yang saat ini running terhadap si GMT teman-teman. Alright, nah nextnya saya akan maintain posisinya dan akan coba saya perhatikan di kisaran area $4,09. Untuk stop loss sendiri, karena kita belum create base ya teman-teman, kita belum create base nih, kita perlu lihat create base dulu supaya kita bisa konfirmasikan potensi higher low-nya. Baru di situ kita bisa geser stop loss-nya ke area yang lebih mantap. Kalau saat ini sih saya cuma geser ke break even aja. Dalam artian kalau dia turun ya udah gitu, berarti kita belum rezeki lah kita bilangnya. Nasib lah, belum profit besar teman-teman. Tapi at least 50% dari posisi yang sudah running sudah kita amankan, dan sisanya ya kalau misalkan kita dapat rezeki lebih ya dikasih pump lagi sampai ke area target berikutnya teman-teman. Alright, so itulah dia teman-teman update untuk GMT. By the way, kalau teman-teman suka dengan update GMT dan pengen tahu kelanjutannya di bulan berikutnya, make sure kalian juga bantu GMT mencapai 1000 likes teman-teman, supaya GMT bisa jadi bagian dari update rutin yang akan saya lakukan di bulan Mei ya. Sementara untuk bulan ini saya cuma pengen di sisa-sisa akhir bulan ini saya cuma pengen tanya ke teman-teman nih, mana-mana aja sih yang menarik untuk kita update dan kita bahas menjadi update rutin di bulan Mei mendatang teman-teman. Alright, so itu aja mungkin. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy this video dan enjoy analisisnya. Sampai ketemu lagi di next update. God bless everyone. Have a pleasant night. Cheers and bye-bye.